Bukan takut, seneng ya warga itu. Senang warga berarti semua deh, itu. warga ada antum nih. PRT sini mana? Di mana, Pak? Siap. PRT sini. Saya PRT sebelah. Ayo, Bos, sini, Bos. Iya. Udah ketemu tadi ya. Gimana PRT warga? Hah? Warga gimana? Tanggapan warga gimana? Iya. Yang penting aja kan. Silahkan lanjut atau jangan warga apa? dibuat keresahan aja. Ada. Kita di sini mau buka puasa. Ah iya. Habis buka puasa baru kita buka. Iya. Ya, yang penting bagaimana? Ini Adin ini, si dukun palsu ini. Iya. Warga masyarakat Benar. senang. Masyarakat senang nggak? Iya. Masyarakat senang ya? Enggak gini. Minimal kita terbantukan. Terbantukan. Terbantukan untuk Ah. dia juga bermasalah dengan kita juga, dengan warga di sini. Iya. Dia punya iuran untuk RT RW di sini udah 5 tahun nggak bayar produksi ya. Mungkin hampir mendekati 100 juta. Iuran 100 juta. Jadi masyarakat merasa terwakilkan. Iya, kurang lebih. Kita nggak bisa nyentuh kenapa? dia karena dia juga punya backingan. Kalau saya nggak ada urusan, backingannya dia iblis saya makan. Jangankan jenderal-jenderal atau polisi atau tentara, iblis saja backingannya saya makan. Namanya kita orang ini bela rakyat. Ya moga-moga adanya Abang Habib di sini bisa membantu kami juga lah. Insya Allah. Bukti ya, warga di sini mendukung kok dengan pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambat santri yang dimuliakan oleh Allah, barusan ya kita sudah menonton cuplikan video dari sang fenomenal yaitu Habib Bahar. Nggak tahu ini masalahnya kronologinya apa karena belum jelas juga ya. Ini video ini sedikit agak lama ya. Jadi tempat dan waktu belum diketahui ya, karena dalam narasi video tidak dijelaskan. Cuma narasinya berkedok ahli hikam Habib Bahar menyelamatkan warga ya, dan banyak korban yang tertipu sehingga dengan kehadirannya Habib Bahar ini warga sekitar terasa terbantu. Bagaimana kelanjutan videonya? Hal apa yang latar belakangi sehingga Habib Bahar hadir ya dalam hal ini menyelesaikan kasus di lingkungan. Kalau dilihat dari videonya ini lingkungan sekitar ya, entah itu RT, RW, entah itu desa, entah itu apa, mungkin di perumahan ya. Dalam videonya sih begitu. Ada kata-kata warga bahagia. Kebahagiaan apa yang sudah didapat oleh warga dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Habib Bahar kepada warga ini sehingga banyak warga yang merasa terbantukan dan merasa gembira. Mari kita tonton keseluruhannya ya. Kita ambil sisi positifnya dari Habib Bahar kali ini ya. Sekali-kali jangan hanya yang marah-marah terus yang kita update, yang kita bahas. Karena manusia itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Kita kesampingkan dulu masalah nasabnya. Kita bahas apa yang sudah dilakukan Habib Bahar untuk masyarakat sekitar. Mari kita simak keseluruhannya biar tidak gagal paham. Kita tonton, jangan di skip ya. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari Habib Bahar ya. Karena apa? Yang namanya manusia pasti ada dua sisi, ada baik dan buruk. Ini dia kelanjutan videonya, monggo disimak bareng-bareng, silahkan. Ini penipu satu orang ini satu. Banyak kok yang bukan Bang Habib yang di sini ya, masalah kayak gini ya. Ada suami istri, ada ibu, berapa kali lah masalah gitu. Iya, banyak yang ditipu sama dia, banyak yang ditipu sama dia. Cuma ini kali ini dia kena batunya. Iya. Urusannya sama saya. Iya, gitu. Kena batunya sama saya dia. Kalau perlu batunya yang gede deh. Oh, ini bukan batu, gunung. Oh, iya. Ini sekarang di Polres ngapain?
dia dibawa ke sana. Hah? Dia dibawa ke sana. Terus saya punya saudara dibawa ke sana yang ditipu 25 miliar itu. Intinya ya lagi mediasi. Mediasi bagaimana. Terus nanti ini kita mau cari semua nih yang ditipu-tipu sama dia. Bukan hanya 1, 2, 3 orang. Banyak yang ditipu-tipu sama dia. Kita mau ini semua dan itu apa pencucian uang ya. TPPU. Biar dia masuk penjara. Masuk hotel Prodeo. Ya mungkin kalau kemarin lewat mungkin kita nggak tahu juga ya, mungkin permainan dia juga ya kan, ada apa, ada dukunnya juga jalan kali kan. Iya. Makanya nggak bisa dicomot gitu. Masa mursyid itu namanya mursyid. Mursyid itu dari kata irsyad. Artinya petunjuk. Jadi mursyid itu orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Masa mursyid penipu, masa mursyid tukang tipu orang, tukang bohong orang? Mursyid apa itu? Mursyid setan itu. Hah? Kedok aja kan? Ah, ya dukun itu. Kalau kita juga dari dulu ngiranya tukang apa sih? Alih-alih hikmah begitu kan? Iya. Ya, gendam. Ah, gendam iya, alih gendam. Nah, ini saudara saya digendam Kena berapa? 25 miliar. Udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Dulu yang datang ibu-ibu sama anaknya dua kan. Janjinya berapa tahun? Janjinya? Jadi kalau itu masalahnya, jadi uangnya itu, jadi dia kan minta pertama itu fee buat pengacara 5 miliar, dikasih sama saudara saya 5 miliar. Nah, setelah itu ternyata saudara saya ini udah ditahan kan, ditahan, dia janji kalau ada uang 25 miliar ya, sebelum lebaran itu udah keluar, karena dia punya 3 katanya aksesnya, akses ke Kapolri, akses ke Megawati, akses ke Budi Gunawan, akses ke siapa lagi nggak tahu itu udah. Nah dikasihlah karena panik istrinya saudara saya ini panik, saya punya ipar ini panik, dikasih. Tapi kata dia datang sendiri tengah malam. Bayangkan perempuan tengah malam disuruh datang sendiri di Kemang. Nah yang terima uangnya anak buahnya namanya Irfan. Ada juga di sini. Ada di sini tadi ada Irfan atau siapa? Uang udah masuk, dia bilang kalau kasusnya nggak selesai, kalau kasusnya nggak bisa selesai, uang balik. Kan harusnya kan begitu. Kan uang udah dikasih 25 miliar, kasus cuma kasus kecil. Uang dikasih 20 miliar, uangnya nggak ada sampai sekarang. Dan bukan 1-2 orang dia bikin begitu. Iya. Di sini berapa kali, siapa aja. Makanya saya kalau yang benar saya sampaikan benar, yang salah saya sampaikan salah. Saya datang kemari tadi baik-baik. Saya datang bagus-bagus, sopan, santun. Saya pergi dulu ke Polsek untuk memberitahuan. Saya bilang ke Polsek, saya mau datang ke saudara sampai admin ini untuk klarifikasi tabayun, minta keterangannya. Saya datang ke sini nggak ditemui 1 jam. Sedangkan saya ini orang satu dunia, kenal saya satu Indonesia. Saya biasa ditunggu orang, terus saya tunggu dia 1 jam, kayak saya ngamuk-ngamuk. Jadilah begini, anak-anak ngumpul sini. Nah, baru dia dibawa ke Polres. Semua ada hikmahnya. Apa perkara-perkara yang dia buat sama warga di sini, masyarakat di sini, dia dapat karmanya sekarang. Dapat karmanya sekarang, dia kena batunya sekarang. Kalau nggak dari kita, dari orang lain. Iya. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Yang dia tanam keburukan, yang dia panen keburukan. Kan masalahnya juga di sini kita punya karyawan ya, apa satpam, tukang kebun dan sebagainya kan di sini. Ini kan harusnya setiap bulan digaji oleh siapa? Warga, termasuk dia kan. Nah dia nggak bayar. Udah 5 tahun lebih. Mungkin 100 hampir 100 juta atau Iya, karena merasa sok. Dia nggak tahu di atas langit ada langit. Makanya nggak boleh kendor. Dia Oh iya, licik, betul bapak ini betul. licin dan licik. Licik, belut. Iya benar. Nggak boleh kendor, iya betul.
Oh saya kalau udah urusan sama saya, kalau saya ini begini Pak, bukan saya di tengah-tengah mereka, tapi mereka yang ada di tengah-tengah saya. Saya 13 kali masuk penjara, selalu saya bilang, bukan kaki saya yang ada di atas penjara ini, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya. Karena saya di penjara membela rakyat susah. Saya di penjara bela rakyat, sampai saya diborgol kaki saya. Diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Kenapa? Karena saya bela rakyat waktu COVID-19. Rakyat dikurung dalam rumah. Jadi saya udah biasa perkara-perkara begini. Nyawa saya, jiwa saya murah harganya kalau buat rakyat, buat masyarakat, buat bangsa itu murah, gak ada harga. Nah sekarang dia yang kena buat hal. Sampai teradili lah sekarang bahasanya, alhamdulillah ya. Intinya di sini kami kompak dan tetap satu komando beliau. Apapun yang terjadi di sini kita satu komando beliau. Ya kita mungkin berharap ya cukup ini aja ya, jadi nggak ada ini lagi kan tersangkanya sendiri, ada pelakunya sendiri, kan ibaratnya udah ditangani oleh berwajib. Jadi kita nanti buka puasa di sini. Ya. Terima kasih sebelumnya Habib. Apa nggak boleh buka puasa sini? Oh boleh, boleh. Buka puasa bareng-bareng. Iya, silakan. Ada ibu-ibu soalnya tadi tawarin buka puasa. Iya tadi nawarin. Itu juga Bu RW itu, Bu RW baru disampaikan. Bu RW? Itu Bu RW. Bu RW. Bu RW nawarin. Iya, kita buka puasa bersama. Ini rumah kalau mau dijual sama dia, saya beli. Jadi kalau Saking masyarakat gak suka sama dia kan? iya. Saya beli di rumah, saya kosongin. Kalau dia mau sok-sokan kaya-kaya, bukan kita mau sombong ya. Tapi ada satu hadis, kabbiru bil mutakabbiru thalatha. Sombonglah kamu kepada orang yang sombong 3 kali. Kalau ada orang yang sombong 1 kali, kau sombong 3 kali sama dia. Masyarakat kan tadi kan orang-orang bilang, aduh Bim, semua ini masyarakat di sini ini nggak suka sama dia ini Bim. Ibu-ibu. Iya. Merupakan Habib negara. Betul dia langsung. Gak peduli mau backingan siapa, nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Ya Sekarang kita berjuang bantuan. karena Allah. Terima kasih. Iya, siap. Ya. Ya, Bang. RW makasih Pak. Ya. Baik sahabat santri dimanapun Anda berada ya, barusan kita sudah semua keseluruhan apa yang sudah disampaikan Habib Bahar menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya, yaitu mungkin ada di sekitarnya ya. Ada seorang yang mengaku ahli hikam, mungkin berkedok dukun ya, sehingga banyak warganya yang merasa tertipu, banyak warganya yang merasa dirugikan, sehingga Habib Bahar mungkin tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti yang sudah kita dengarkan bareng-bareng ya. Karena banyak warga juga, entah ini warga yang mana yang tertipu, kita sendiri juga nggak tahu, karena cuman pembahasannya itu tidak menghadirkan yang tertipu dan yang jadi penipunya, yaitu orang yang mengelabui, yang apa ya, yang sudah membuat rugi warga sekitar pun nggak ada. Cuman pembahasan saja ternyata ya. Jadi sahabat santri, semoga apa ya, ada benarnya ya, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar mungkin ada benarnya, dan mungkin beliau bisa apa ya, menyelesaikan masalahnya, sehingga masyarakat yang merasa terrugikan diwakilkan dengan hadirnya Habib Bahar. Dalam narasi videonya banyak warga yang terbantu dan merasa bahagia. Sahabat santri yang dirahmati Allah, terima kasih. Mungkin ada yang terkeliru, ada yang salah, izinkan saya mohon maaf ya. Saya mereaksi saja apa yang saya lihat, apa yang saya tonton. Jadi apabila ada yang terkeliru, mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu jumpa kita. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan juga, biar setiap
channel ini upload video terbaru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye-bye.